Baik, kita masuk dalam kajian kita tentang kajian fikih, membahas tentang hakam hukum di dalam jual beli atau bagian daripada ekonomi Islam. Malam ini kita membahas tentang hukum atau konsekuensi dari sebuah transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli semestinya ketika dibayarkan nilai barang oleh pembeli, penjual mesti menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menyerahkan nilai tukar dari barang tadi kepada penjual. Maka sejak itu kepemilikan pembeli penuh terhadap barang dan dia punya kemerdekaan untuk memperlakukan barang sebagaimana dia mau. Mau dia hibahkan, ya silakan. Mau dia jual kembali, ya silakan. Kemudian mau dia manfaatkan atau tidak, silakan. Kenapa? Karena miliknya sempurna, tidak ada lagi milik orang lain di situ yang terkait dengan barang tadi. Sebab sudah terjadi akad jual beli antara pihak pembeli dan pihak penjual. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terjadi jual beli, itu tak boleh lagi ditahan satu di antara dua alat tukar yang dibenarkan oleh syariat dalam jual beli yang sah. Maka ketika terjadi jual beli, serahkanlah segera apa yang kita jual dan serahkanlah apa yang menjadi alat tukar dari jual beli tersebut. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jual beli terjadi juga kadang-kadang barang ini rusak. Kadang-kadang barang ini tidak seperti apa yang diharapkan saat kita akan membeli dan saat menyerahkan tak sesuai. Artinya kita lihat barang ini bagus, harapan kita ketika beli sama dengan yang kita harapkan, tapi saat serah terima tak terjadi. Maka dalam jual beli, pihak penjual mesti menjamin barang yang dijual itu sesuai dengan apa yang ditawarkan kepada pihak penjual sampai serah terima. Maknanya kalau terjadi barang itu rusak, tidak berubah dari keadaan aslinya, tidak seperti yang dijadikan objek akad, dia mesti ganti. Jika belum terjadi serah terima, masih di tangan pihak penjual. Dan pihak pembeli berhak untuk mengembalikan barang jika barang tak sesuai dengan yang disepakati dalam transaksi jual beli. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila barang itu setelah kita lakukan akad ternyata terjadi kerusakan atau cacat sebelum serah terima, maka saat itu terjadi khiyar bagi pihak pembeli. Apa makna khiyar? Dia punya keleluasaan memilih untuk membeli atau melanjutkan jual beli atau mengembalikan barang. Karena kita pasti jual beli itu maunya barang yang sempurna, yang baik, yang bagus, seperti apa yang diberikan gambaran oleh pihak penjual. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalam jual beli terjadi serah terima. Serah terima ini perlu kita pahami bentuknya macam-macam. Ada bentuknya barang itu terjadi serah terima apabila barang yang dijual itu sudah diberikan ke tangan pihak penerima. Contoh buku sudah diberikan ke tangannya, maka terjadi serah terima namanya. Ada lagi sifatnya bukan serah terima barang, tetapi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, sudah dihitung serah terima. Ada lagi bentuk serah terima itu dengan mengosongkan suatu tempat. Contoh kita jual rumah. Rumah tadi sudah kita kosongkan, lalu kita beri harga, maka saat diberi harga rumah sudah diserahkan kuncinya, ini dianggap serah terima. Kemudian ada lagi bentuk serah terima ini dengan cara menandatangani surat. Kayak kita datang ke notaris. Maka berbagai cara pindah kepemilikan seperti memindahkan barang, menyerahkan barang, mengosongkan tempat, menandatangani surat-surat,
ini semua dalam transaksi jual beli dianggap sebagai bentuk serah terima. Maka hakam hukum itu terkait dengan serah terima ini. Artinya kalau barang sudah serah terima, maka hukum berpindah menjadi tanggung jawab dan konsekuensi satu di antara dua pihak. Tidak lagi pihak yang sudah menjual ketika sudah terjadi peserah terima, dia enggak lagi memprotes atau menuntut balik kepada pihak yang menjual jika transaksi sudah selesai. Maka dalam jual beli itu pastikan betul barang ketika kita terima terjadi serah terima adalah sesuai dengan apa yang menjadi akad kita. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kalau seandainya melakukan transaksi sebelum barang ini serah terima? Contoh, saya ini buku yang ada di tangan saya ini belum saya terima, baru saya akan pesan tapi sudah saya jual atau sudah saya tawarkan. Ada dua model ini. Pertama, barang ini belum dibeli, sudah kita jual. Yang kedua, sudah kita beli tapi belum sampai, belum menjadi di tangan kita, belum serah terima kepada kita. Paham ya? Dua keadaan. Satu, belum kita beli, sudah kita jual. Yang kedua, sudah dibeli tapi belum sampai di tangan kita, sudah kita jual. Bagaimana seperti ini? Kata para ulama, annahu la yajuzu lil mushtari ay yabi' al mabi' qabla qabdihi. Tidak boleh seorang yang menjual barang ketika dia jual itu belum sampai di tangan dia. Sudah dibeli tapi belum serah terima. Kenapa? Ini karena dalam hadis Nabi, man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidah. Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sebelum dia menerima barang yang dia beli. Kenapa demikian? Kalau barang itu belum kita terima, jangan-jangan tidak sesuai yang kita harapkan, sementara kita sudah berjanji kepada orang. Maka yang akan muncul nanti adalah kita tidak dipercaya orang lagi. Yang muncul selanjutnya adalah mungkin kita terzalimi, orang juga terzalimi. Kenapa? Barang ini belum jelas, belum pasti apa bentuknya, bagaimana realnya, sesuai atau tidak. Itu dalam pendapat mayoritas ulama. Kata Ibnu Abbas, wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati at-ta'am. Segala sesuatu sama dengan makanan tadi. Artinya transaksi apapun jangan dijual sebelum kita menerima barang yang kita beli. Lebih aman seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yakilah. Siapa yang membeli makanan jangan dia jual sampai dia timbang. Artinya sampai dia tahu kadarnya sehingga terjadi transaksi. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Jabir, kata Rasul, idza ta'ata ta'aman fala tabi' hatta tastawfiyah. Kalau engkau membeli makanan jangan engkau jual sampai engkau memenuhi hak dari transaksi itu, yaitu engkau sudah membayar. Artinya transaksi ini belum selesai, jangan jual dulu. Kalau sudah pasti menjadi barang milik kita, baru dijual barang yang hendak kita jual. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yasihu bai'ul mabi' qabla qabdi hatta lil ba'i nafsihi li'umumil akhbar ولضعف الملك وذلك إذا باعه للبائع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة. أما إن باعه المشتري البائع بنفس الثمن السابق وجنسه وصفته وإقالة بلفظ البيع فتصيح كما سيأتي. Seandainya kita transaksi barang itu apalagi harganya lebih dibanding harga sebelumnya, maka itu bisa jadi nanti tidak sesuai antara yang kita tawarkan dengan barang yang kita terima. Tapi boleh jadi nanti kita menjual dengan harga yang sama, dengan sifat yang sama, tidak lagi katalog baru kita buat. Kita cuma memberitahu, menyampaikan katalog dari barang yang sebelumnya. Ini boleh jadi sah nanti dengan akadnya iqalah. Iqalah memindahkan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak yang lain. Karena hari ini ada transaksi pre-order itu. Barangnya betul seperti apa yang dipesan, kita cuma sekedar penyambung dan tidak menambah harga.
kita sesuai dengan katalognya kita jual lagi kepada orang, maka ini bisa jadi masuk dalam bab iqalah yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian dalam masalah ini ada lagi masalah lain yang muncul. Bagaimana qabdus tsamani wal bai'i bil ajali wat taqsid? Kita melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tempo, dan pembayaran tempo itu boleh jadi sekaligus lunas atau yang kedua dengan sistem dicicil. Contoh, saya beli buku ini. Buku ini saya beli, Ustaz, saya beli 50.000, saya jual. Sudah terjadi transaksi, tapi membayarnya, Ustaz, ini saya bayarnya sebulan ya, bulan depan saya bayar, atau dalam sebulan ini saya lunasi. Oke. Ketika melunasi ini boleh jadi ini harganya karena 50.000, setelah sebulan dari waktu akad tadi bayar 50.000, atau dalam sebulan tadi dibayar 5 kali pembayaran masing-masing 10.000. Bagaimana seperti ini? Kata para ulama, in kana thamanu 'ainan muqabilu 'ain fa huwa al-muqayadha wa yatbiqu 'ala kulli min al-badalain ahkamul mabi' as-sabiqah wa in samma ahaduhuma thamanan dukhul al-ba'i 'alaihi. Kemudian kata para ulama, apabila barang ini dia sifatnya uang dengan barang, maka dia transaksi barang. Kemudian kalau sifatnya dia barang dengan uang, ini namanya saraf, maka hukumnya ada hukum-hukum tertentu. Kemudian seandainya barang ini sifatnya barang benda, maka boleh kita melakukan transaksi yang seperti itu. Artinya dibayar dengan tempo. Kenapa? Karena barang diketahui jumlahnya, diketahui sifatnya, diketahui kadarnya, sehingga tidak ada unsur yang tidak diketahui dalam transaksi. Kemudian dalam transaksi jual beli mesti diketahui barang dan nilai barang. Ini sudah final, cuma cara membayar saja yang tidak cash. Hal seperti ini diperbolehkan oleh ulama, baik cara membayarnya dengan sekaligus atau dengan sistem dicicil pembayarannya. Kredit atau apa istilahnya, dibayar sekian kali. Kemudian kita hati-hati, ada sistem transaksi ini yang nanti bayar panjar, bayar urbun namanya. Bayar urbun ini kita bayar panjar, kalau lanjut transaksi maka ini bagian dari nilai. Contoh, harga buku ini 50.000, saya beli barang ini, saya panjar dulu 10.000, barang belum ada, kayak pre-order, bayar 10.000. Kalau jadi jual beli 10.000 tinggal ditambah harga buku 50, berarti tambah 40. Tapi kalau tak jadi 10 ini tak balik, hanya menjadi pemilik orang yang menjual, pembeli tak dapat apa-apa dan dia rugi 10.000. Transaksi yang seperti ini tak dibolehkan oleh syariat. Tapi jika uang ini dibalikkan lagi seandainya transaksi tak berlanjut, ini panjar yang dibolehkan oleh syariat. Tapi seandainya dia tak dibalikkan, tak diboleh. Kenapa? Karena ini syarat yang batil dan merugikan satu pihak. Kita makan uang orang, alasannya apa? Kan gak ada yang kita beri kepada orang. Mestinya uang orang kita makan, ada barang yang kita beri kepada orang. Beda halnya kalau orang tadi memberi betulan. Ini orang mengasih ke kita sebagai panjar dari barang yang akan dia terima. Ini barang tak diterima. Maka hati-hati dalam bentuk seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjual barang lalu membayarnya dengan sistem cicil itu diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ketika kita membeli barang jelas berapa yang dibeli. Sama dengan kita saat berhutang, itu berapa hutang yang akan kita bayar, waktunya masa akan datang atau dicicil, selama jelas tidak ada masalah. Tadi itu kan sama dengan kita beli barang lalu kita bayar masa akan datang, berarti kita menghutangkan cara pembayaran dari barang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelian barang dengan sistem cicil atau kredit tidak ada masalah.
Yang masalah kredit itu adalah apabila pembayarannya ada tambahan bunga. Ini perlu dibedakan. Membayar dengan cicilan, membayar dengan tempo, dengan membayar ada tambahan. Itu yang jadi masalah. Artinya kita menghutang kepada orang, lalu menghutang tadi pembayarannya ada tambahan. Yang ada tambahannya yang tak dibolehkan syariat. Tapi kalau sekadar membayar dengan cara tempo, dengan cara tempo tadi dicicil, itu tak ada masalah. Contoh kita beli rumah, membayarnya itu 10 kali bayar, 1 kali bayar 2 juta. Yang kedua, kita membeli rumah bayarnya enggak langsung cash, tapi tempo, sekali bayar langsung 20 atau 2 kali bayar masing-masing 10. Itu boleh. Yang ketiga, kita beli rumah, enggak punya dana, datang kepada bank, datang kepada orang kaya, tolong bayarkan dulu. Berarti kita hutang kepada bank atau orang kaya. Orang kaya tadi membelikan, dia beli 20, lalu pindah kepada kita kepemilikan karena dia sudah bayarkan. Kita ke orang kaya tadi bayar 21, 22, 25. Ini yang tak dibolehkan. Nampak beda ketiga tadi? Nah, jadi ini berapa bentuk transaksi yang sifatnya bayar belakangan, yang dibolehkan dan yang tak dibolehkan. Ada sistem bayar panjar yang dibolehkan, ada yang tidak. Bila terjadi transaksi maka tinggal ditambahkan, tak jadi transaksi dibalikkan, ini boleh. Kedua, bayar panjar tak dibolehkan, yaitu kalau kita bayar uang jadi transaksi tinggal tambah, tak jadi uang balik, uang tak balik, ini tak dibolehkan. Yang ketiga, transaksi membayar dengan tempo, membayarnya sekaligus, ini dibolehkan. Yang keempat, transaksi bayar tempo tapi dicicil, juga dibolehkan. Yang kelima, transaksi dengan sistem tempo, tapi tempo ini sifatnya hutang, saat membayar dengan ada tambahan. Nampak beda kelima bentuk tadi? Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan dalam transaksi kita, mana yang boleh dalam sistem tempo, mana yang tidak boleh. Waktu Isya sudah masuk. Kalau ada yang bertanya, kita lanjut tanya jawab. Kalau tidak, kita cukupkan. Ada yang ditanya? Ada yang tak jelas? Cukup? Cukup jelas atau cukup pusing? Ini ada kemungkinan keduanya nih. Minimal yang 5 tadi jelas. Nampak beda masing-masing 5 tadi? Ada yang boleh, ada yang tidak. Tak semuanya tak boleh, juga tak semuanya yang boleh. Maka di sini kita harus jujur dan harus masing-masing kita jelaskan bentuknya apa. Sehingga jangan nanti setiap kredit pasti haram, belum tentu. Setiap yang dihutang cara membayarnya pasti haram, belum tentu. Pisahkan mana yang boleh, mana yang tidak. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.